Orang yang sakit itu datangnya kemana, Bang? Dokter. Orang sakit biasanya datangnya kemana, Bang? Dukun sakit. Wow, dukun ya? Iya. Duduk tekun gitu? Iya. Iya. Ke rumah sakit, konsultasi sama dokter. Tapi dokter secanggih-canggihnya, secerdas-cerdasnya dokter, dia nanya sama pasiennya, Bapak sakit apa? Gitu, ya. Betul itu. Ya, pasti gitu ya. Iya. Itu bedanya dokter sakit lahir dengan dokter penyakit batin. Kalau dokter penyakit batin nggak ditanya, Bapak sakit kesini ngapain gitu. Nggak, paling kita tanya, pertanyaannya dari mana, Pak? Yang kedua, sudah makan atau belum? Gitu Belum. ya. Nah, setelah ditanya sudah makan apa belum, baru nanti akan diarahkan dari mulai wudhunya, baru ijazah zikirnya. Jadi kembali lagi, paket amalia bimbingan pengerasa abah itu 4, dan satu dengan yang lainnya di antara amalia 4 itu saling berhubungan. Artinya tidak boleh ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan mursyid. Bagaikan tripod itu kakinya ada 3, kalau yang satu dia nggak panjangnya sama dengan yang 2, maka yang terjadi akan Rubuh. Roboh. daglek. Deglak iya. Oh, daglek. Gak seimbang. Ya, gitu ya. Jadi kalau Terjungkal. tidak sesuai, nanti terjadi Pak ya dalam perjalanan. Artinya zikir jahar 165 batas minimal, lebih banyak lebih baik. Kenapa? Fungsinya itu, fungsi zikrul jahri itu untuk memperkuat nur dalam zikrul khafi. Di pancaran zikrul khafi itu kekuatannya ada di zikir jahar. Kalau zikir jaharnya kurang, maka redup zikir khafinya. Apa kriteria atau tanda orang yang redup zikir khafinya? Sering banyak lupa, sering jarang juga ingat. Berarti banyak apanya? Lupanya. Banyak goplahnya. Makanya kan ada putus sambung lupa ingatkan gitu. Putus sambung lupa ingatkan. Ketika putus disambungkan, ketika lupa diingatkan. Putus disambungkan khafinya melalui rabithah dan tawajuh, ya. Lupa diingatkan dengan zikrul jahrinya, la ilaha illallah. Karena itu sudah menjadi jarum atas dengan jarum bawah kalau dalam mesin jahit. Itu udah connect. Kalau kita bilang lisan nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu bawahnya, kalbunya, zikrul khafinya ada connect gitu ya, ada nyambung, ada denyutannya, ada sirnya. Tapi kalau kurang dari itu, maka akan memperlemah, akan melemahkan zikrul khafinya. Kalau jakarnya kurang sedikit, nggak ditambah, maka komposisi zikir khafi pun akan berpengaruh. Nah, zikir khafi pun demikian. Ketika zikir khafi banyak gaflahnya, banyak lupanya, sudah barang tentu zikrul jahrinya juga akan menjadi bad mood. Tahu bad mood, Pak? Bad mood itu malas, mau zikir banyak tuh malas, apalagi mau sholat sunnah gitu. Jadi dua hal ini adalah kolaborasi kerjasama yang baik yang harus bisa kita upayakan. Bahasa tarekatnya itu riyadhah atau latihan, bisa juga pembiasaan tadi yang sudah saya sampaikan. Lalu amalia khataman batas minimal seminggu sekali. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, punya kebutuhan cuma seminggu sekali atau tiap hari? Tiap hari. Kayaknya nyot bapaknya doang nih, ibu-ibunya kemana ya? Ya, ibu-ibu kalau ibu-ibu nggak ini, tapi nyimak dia gitu. Ya. Kalau bapak banyak ngomongnya, nyimak apa kagaknya nggak tahu saya. Parlen. Oh ya, online ya. Oke. Nah, kalau kita merasa kebutuhan kita itu setiap hari,
Berarti harus ada media penunjang yang mampu menutupi kebutuhan kita setiap Hari. hari. Nah, media untuk menyambungkan dari kebutuhan kita yang setiap hari itu, terutama kebutuhan lahiriah, itu semuanya ada di khataman. Kenapa? Karena khataman itu diambil dari kata khatmu, itu artinya pamungkas. Semuanya ada di situ, ya, semuanya sudah terkumpul, sudah diracik. Kalau dalam ilmu pengobatan ada istilah farmasi, ya. Ya. Nah, itu semuanya ada di khataman. Kalau menurut orang ahli hikmah, segala macam hizib, segala macam apa namanya itu isyib, segala macam aurot, wirid, itu pamungkas rajanya aurot wirid itu ada di khataman, ya. Dari mulai hasbunallah wa ni'mal wakil sampai la ilaha illa anta, sampai dengan ya latif. Itu kalau kita buka buku al-hikmah, itu ada tentang kaifiat bacaannya, dan juga ada fadilahnya, ya. Ada keutamaan dapat apa, bisa apa, bagaimananya. Nah, terutama begini Bapak Ibu sekalian, nanti coba kita akan ulas sedikit-sedikit, ya, tentang aurat-aurat yang dibaca, terutama surah-surah pendek yang ada dalam khataman, ya. Itu surah-surah pendek dalam khataman, Bapak Ibu mungkin ada yang hafal surah apa aja dibaca di situ? Al-Masroh. Pertama Al-Insyirah, ya. Al-Insyirah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Falaq, An-Nas. Terus ada apa lagi? An-Nasr. Solawat, Fatihah intinya, ya. Fatihah itu inti pusat utamanya. Itu solawat. Nah, semuanya itu ada jeda atau disempurnakan dengan solawat lah, ya. Ya. Ya, ketika kita hadarat itu kita kirimkan suratul Fatihah dari kanjeng Nabi dan keluarga, terus para sahabat yang 4, terus aimatil mujtahidin, terus sibti tarikah, ya, terus sampai dengan duriyah kita, ya, ahli-ahli kita, keluarga, kerabat, orang terdekat, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, sampai jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Nah, setiap masuk ke aurat yang bakal kita baca, aurat itu jamak, Pak, ya. Kalau untuk ininya wirid, ya, itu kita bacakan salawatnya apa tuh, Pak? Salawat ummi. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi. Nah, itu banyak salawat kita baca di situ. Jumlahnya kalau ditambahkan berapa, Pak? Salawatnya 100, ya. Kalau aurat-auratnya dari mulai hasbunallah sampai dengan la ilaha illallah berapa, Pak? 500. Nah, yang saya ingin sedikit ulas di sini tentang surah pendek sebelum masuk kepada aurat yang lain. Itu surah apa, Pak? Masroh. Al-Insyirah. Nah, inti dari kebutuhan kita, inti dari keperluan kita, kaitan urusan kehidupan yang tadi dibilang setiap hari kita banyak keperluan, itu ada di situ. Kenapa itu dimasukkan oleh Hadratus Syekh Guru Agung Bangsa Abah? Karena semua rangkaian dari bacaan kaifiyah dalam sebuah aurat itu intinya dalam surat Al-Insyirah. Al-Insyirah. Kalau kita buka dalam terjemahnya, gitu, Alam nasyrah laka sadrak, itu adalah ayat yang meminta kepada Allah untuk dibukakan kalbu kita, dibukakan dada kita, dibukakan keyakinan kita, ketauhidan kita untuk siap menerima limpahan. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Nah, ini yang kedua ini adalah apa? Untuk siap menerima limpahan dari apa? Dari Allah atas kebutuhan-kebutuhan batiniah kita. Dari yang namanya ketenangan, ya, ketentraman,
dijaga dari kegelisahan, keandilauan. Andilau apa andilau? Antara dilema dan galau. Ya wajar lah, kelas kita masih ada di situ ya. Ya nggak apa-apa. Nah makanya dengan kita masuk dalam ranah dari fadilah atau keutamaan surah Al-Insyirah itu di situ. Dalam nasrul laka sadrak, dibuka kalbu kita, dibuka sadrun kita, dada kita supaya kita lapang, siap menerima limpahan. Dalam nasrul laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, dalam wilayah zahir kita juga diberikan kemudahan dan kelapangan semua urusan. Wa rafa'na laka dzikrak, dengan kita mengangkat, memuliakan, mengagungkan zikir, ingat kepada Allah. Melalui siapa? Ajeng Rasul. Wa rafa'na laka dzikrak, dengan kita berzikir, ingat kepada siapa yang zikir dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Kanjeng Rasul. Mereka aulia Allah yang sudah lebur bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah itu dibaca berapa Pak tamnya kalau dalam khataman? Berapa kali? 80. Nah itu 80 juga, angka itu ada hitungan ininya Pak, ada hitungan dalam hikmahnya ada. Kenapa 80? Tapi ada tuh saya guru Agung Pangal Sahabat tidak pernah membuka itu. Tidak pernah membuka itu, kenapa? Karena khawatir nanti endingnya dia akan bergeser tujuan, bukan karena Allahnya, tetapi karena hasil maksudnya. Betul. Iya. Nah begitu udah hasil maksud, mereka utamannya kan gitu. Iya betul. Iya. Nah itu kira-kira benar apa betul Pak? Betul, benar. Pengalaman pribadi Pak. Enggak, dapat Ya gitu tumpah ya. gitu. Jadi yang dijadikan target dari seorang mursyid itu Allah. Juga yang dibimbingkan oleh beliau kepada murid-muridnya itu adalah Allah. Mana tujuan target utama kita? Yang dijadikan munajat. Ilahi anta maksudi. Nah dikhawatirkan maksudnya kepada Allah bergeser kepada yang selain Allah, makanya beliau tidak pernah membuka. Lalu bagaimana Pak supaya bisa jadi motivasi dalam diri? Amalkan saja. Nanti ketika selesai atau selama dalam perjalanan amalia, dia akan mendapatkan faidul karamah. Faidul karamah itu apa? Dia akan mendapatkan, oh ternyata merasakan ini, oh ternyata akan terbuka itu, oh ternyata dia akan mendapatkan ini dan itu. Nah itu. Jadi kerja dulu, dari hasil pekerjaan dia akan mendapatkan hasil dari yang dia kerjakan. Itulah thariqah Pak. Thariqah. Tapi kalau hikmah beda, bukan hasil kerjaan kita, tapi kerjaan hodam. Makanya ada istilahnya itu mahar. Ya, di hikmah itu ada mahar, gitu ya. Ada mahar, ada baiat. Tapi beda baiat dengan tarikatnya. Kalau dalam hikmah, baiat dalam hikmah itu ya dengan mahar itu. Ya, kalau maharnya misalnya maharnya 5.000 umpamanya nih. Itu nggak bisa kita dapat nasi wudhu komplit, paling dapat kerupuk doang, ya kan? Paling direbus saja udah 15.000 Pak, 5.000 dapat apa kan gitu. Jadi penyesuaian. Kalau kita dilihat, misalnya ini kasusnya berat nih, ya kan? Berat, maka nggak mungkin juga kita pakai ikan kembung, ya kan? Pasti pakai ikan kakap gitu ya. Kalau kita mancing pengen kakap ya masa iya mau pakai cacing yang kecil habis. Iya. Makanya dalam amalia tersebut Hadratus Syekh Guru Agung tidak pernah membuka itu. Dan kita juga ditutup untuk tidak terlalu banyak ingin tahu gitu. Contoh, ketika kita kenapa sih mau ngamalin ini begini, cara mau nanya sama apa? Begitu sampai di lokasi, bora-bora mau nanya, bertemu dengan beliau aja kita sudah lupa Pak. Melihat wajah beliau, melihat senyum beliau, jangankan melihat secara zahir, kita dengar namanya saja itu sudah ada pancaran karamahnya, sudah terasa sirnya, ya. Banyak kadang kita udahlah malu bertanya. Gitu. Kalau dalam zahir, dalam syariat, malu bertanya sesat di pasar Pak. Gitu. Tergantung adanya di mana dia. Kalau lagi di pasar ya dia sesatnya di pasar gitu kan. Nah, malu bertanya di jalan ya sesatnya juga di jalan. Tapi kalau dalam tarekat ya, kita malu bertanya bukan karena kita
nggak pengen nanya atau itu. Tetapi apa? Tetapi kita ingin lebih mendapatkan dari sekedar jawaban lisan. Berupa apa? Berupa faidul karamah. Faidul itu dari kata fadilah, keutamaan. Karamah adalah kemuliaan. Jadi mendapatkan kemuliaannya itu dari yang paling utama, the best of the bestnya karamah gitu. Faidul karamah. Nah, faidul karamah itu akan dilimpahkan oleh Allah kepada siapa? Kepada yang punya kapasitas gitu. Ya nggak mungkin juga kalau kapasitasnya dia tukang parkir, ya kan? Dikasih kerjaannya, dikasih kemampuan kekuatannya, seperti halnya orang-orang yang punya tanggung jawab besar, nggak pasti disesuaikan. Makanya kalau kelas kita ya sebenarnya dapat, kita bisa mendapatkan faidul karamah, tapi disesuaikan dengan apa yang ada dalam diri kita. Ya bagaimana mau dapat karamah yang luar biasa? Lawang pikirnya aja berahap betah di golongan 3. Makanya kalau kita kadang-kadang ada ngerasa kok zikir begini ya, kok udah kenal tarekat malah bikin banyak bingungnya, kadang segala macam terasa ini terasa itu kita harus evaluasi muhasabah. Apa nih yang kurang, apa nih yang belum kita laksanakan, atau apa nih yang selama ini dari Pangarsa Abah kita belum bisa sempurnakan dengan amaliyah kita. Nah, nilai mujahadah itu, kesungguhan itu dalam diri harus diupayakan, diusahakan tetap. Karena kenapa? Karena ranah kita, wilayah kita, makom kita, derajat kita, posisi kita itu sebagai seorang murid. Murid itu diambil dari kata aroda yuridu irodatan fahuwa muridun. Artinya apa? Muridun itu adalah orang yang masih punya banyak kepentingan, masih punya banyak kemauan. Lain halnya dengan murad. Kalau murad itu yang dikehendaki. Jadi ketika Allah sudah berkehendak kepada siapapun yang Allah kehendaki, nggak perlu kelihatan capek, dia akan dapat apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena dia sudah sumerah kepada Allah. Tidak bagaimana Allah. Jadi keinginan-keinginan Allah yang diberikan kepadanya, bukan berdasarkan keinginan kita. Kalau kita masih berdasarkan keinginan dan kemauan kita, pengen kayaknya punya rumah yang agak mendingan. Padahal kalau dilihat ya kita mendingan udah punya rumah, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Walaupun bentuknya kayak kobong misalnya, mesti mending ketimbang orang yang di jalanan, yang diteduhin, diiyuhin sampai sama jembatan tol misalnya, dan lain sebagainya. Atau ada istilah anak kolong dan lain sebagainya. Terus ada lagi misalnya yang masih itu di bawah kolong jembatan, masih mending ya dikasih kesempatan izin untuk tinggal di situ. Gimana yang luntang-lantung? Jadi nantinya akan punya kecenderungan melihat terus untuk bersyukurnya kepada diri yang berada di posisinya. Gitu. Tapi kalau untuk motivasi dalam hidup, ya dalam bisnis, kejar target dan sebagainya secara syariat, memang kita harus bisa melihat ke atas supaya jadi motivasi. Tapi kalau dalam tirakat perjalanan dalam kudro dan iroda, kita harus sering banyak yang namanya itu istilahnya melihat dalam diri itu ke bawah, itu adalah muhasabah. Jadi ma'rifat itu bisa kita capai, ada tracknya, ada levelnya, ada tahapannya. Pertama kita dengan cara muhasabah. Dari muhasabah timbul ma'rifat. Dari ma'rifat timbul mahabbah. Dari mahabbah timbul muraqabah. Dari muraqabah timbul ma'rifat. Ternyata ma'rifat tahapannya luar biasa ya. Nah, kita ada di mana tuh posisinya? Ya, posisinya ada di mana? Apakah di mahabbah atau di muhasabah? Itu yang tahu ya cuman guru. Makanya bulan mujahadah belum. Bulan mujahadah apa? Karena selama ini yang kita laksanakan itu, yang kita amalkan itu adalah masih hasil mujahadah mursyid. Gitu. Masih hasil mujahadah mursyid ya. Karena emang itu andalan kita gitu. Itu andalan kita, hasil mujahadah mursyid. Selebihnya nah guru yang akan menyesuaikan posisi kita, kemampuan kita, keadaan kita ada di mana. Beliau memposisikan kita, mengkondisikan kita ada di tempat yang sesuai dengan kadar kapasitas kemampuan dalam diri manusia kitanya nih, diri kitanya. Makanya ini mohon maaf nih ya, saya tegaskan lagi, mumpung saya ingat Ya.
Ya, mumpung saya ingat. Ini kok sepi ya, tidur apa ya? Ya. Penting nih. Ya. Penting. Takutnya tidur gitu, karena gak boleh saya pegang ini langsung muap ya kan? Gitu. Itu kan lupa. Nah, jadi penting. Nah, ini penting Pak, mahal nih ya kan? Kalau sengaja ngundang susah ya. Nah, udah lagi. Aku jalan ya kan? Doain aja Ustaz. Mumpung MLS nyonding saya nih ya kan? Nasi goreng kali. Ini yang penting nih Pak ya, yang terpenting. Kenapa Hadratus Syekh Guru Agung Bangarsa Abah, walaupun amaliyah intinya sama dari yang tadi saya sampaikan, dikir jaharnya sama ya, Sama. dikir kopinya sama ya, Sama. kaifiatnya atau tata caranya sama kan ya, titik latoifnya juga sama ya, tiap-tiap latoifnya itu sudah sangat jelas ya disampaikan oleh waktalnya beliau, sama semuanya sama. Tetapi kok ketika dalam perjalanan ya komposisinya pasti beda. Komposisinya pasti beda Pak. Contoh, ketika ada seorang murid A datang kepada pengarsa Abah saya begini begitu. Lalu beliau menyampaikan tentang dikir. Coba dikirnya begini begitu. Nah, datanglah yang datang satu lagi nih muridnya nih si B. Abah saya gini. Oh coba ini khatamannya begini begitu. Tetap intinya bab dikir juga karena semuanya metodenya dikir. Jahar hofi dikir, khataman dikir, manakib dikir, ziarah tahunan, aurad wirid tahunan juga semua adalah dikir. Nah kenapa beliau sampai bisa kocoknya khatamannya gini? Oh berarti ada trouble di situ. Oh dikir jahar gini dikir hofi. Oh berarti ada trouble di bab hariannya dikirnya seperti itu. Nah ketika kita bertemu nih berkumpul nih lagi ngobrol gitu kan, ada celotehan ngobrol, saya selama dikir begini, saya kok merasakan gini ya begitu. Oh ya saya pernah tuh alamin. Jadi masing-masing murid itu punya pengalaman ruhani yang sama tetapi versinya beda. Nah gitu kan, pengalaman sama nih tapi saya juga pernah kayak gitu. Terus saya sama Abah pernah disuruh begini. Enggak, saya dikasih itunya begini kok, ininya begini. Nah, yang seperti ini nih yang dalam tanda disebut jangan pernah menyalahkan kepada pengajaran orang lain, kepada ajaran orang lain aja nggak boleh, apalagi kepada satu komunitas kita. Karena kenapa? Tiap-tiap kita kapasitasnya beda, track recordnya beda, ya. Terus kemampuan kapasitas rohanianya juga beda walaupun amaliyahnya sama obatnya oskadon gitu, sama obatnya misalnya dekolgen, sama obatnya tolak angin, tetapi komposisi dari dosisnya itu juga berbeda-beda. Belum tentu yang diberikan oleh si A dari seorang murid itu dari mursyid itu kepada si murid A ini itu sama dengan yang ada di dalam murid dari seorang mursyid yang B tadi, walaupun auranya sama tapi dia kaifiatnya itu beda. Contoh mandi taubat. Ya, mandi taubat di dalam buku ibadah, panduan ibadah itu kan ada ditentukan jam sekian, ya kan? Jam sekian. Udah. Tapi di situ tidak disebutkan kan kaifiatnya mandi taubat bagaimana, enggak kan? Ketika kita datang misalnya dalam sebuah dalam salah satu ahlul itu ya, tentang mandi taubat itu pasti ada. Atau datang kepada Hadratus Syekh ngerasa apa? Coba mandi taubatnya jam sekian, ini jam sekian, nanti kaifiatnya begini, yang ini begini. Nah itu karena kenapa? Karena ada sesuatu yang ada dalam diri tiap-tiap kita yang terdeteksi oleh seorang mursyid. Itu luar biasanya bimbingan seorang mursyid kepada murid. Jadi bukan hanya kelihatan casing dari luarnya doang orang Nederland, tetapi komponen di dalamnya sampai dengan kapasitas jangkauan signal ruhaniyahnya untuk menerima faidul karamah tadi itu sudah keukur. Nah itu mursyid tuh. Dan tracknya sebenarnya sudah ketahuan perjalanan itu seperti apa dan bagaimana. Tetapi tidak akan disampaikan sampai kapanpun karena dikhawatirkan dia akan tergelincir dalam perjalanannya. Makanya nggak pernah disampaikan. Nanti si murid ini akan berjalan dengan sendirinya di bawah bimbingan beliau. Dalam perjalanan itu dari amaliyahnya dia akan terbuka sedikit demi sedikit. Oh begini, oh begitu, oh seperti ini, oh seperti itu. Dan itu jangkauan waktunya juga beda-beda. Ada yang sampai sekian tahun,
ada yang hanya sekian minggu, ada yang hanya sekian bulan. Berbeda? Beda. Nah itu ya. Jadi jangan sampai, intinya nih yang saya ingin tekankan, yang saya bilang penting, ketika ada perbedaan pendapat dalam komunitas kita perihal amalia, itu bukan untuk diperdebatkan dan bukan untuk dijadikan sebuah kajian, tetapi itu adalah sesuatu yang kita jadikan sebagai pembelajaran, motivasi untuk meningkatkan keyakinan kita kepada siapa yang dijadikan oleh kita perantara atau wasilah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, si A begitu ya, mungkin dia emang tahapnya di situ, ini begini seperti ini. Jadi nggak semua juga dibuka, ya, juga nggak semua ditutup. Artinya akan terbuka dan tertutupnya itu tergantung dari kapasitas yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah itulah namanya arif billah, ya. Orang yang arif billah atas kearifan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesuaikan apa yang harus disampaikan dalam bimbingannya dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki oleh murid-muridnya. Paham Pak sampai di situ? Paham nggak kira-kira? Paham, insya Allah. Insya Allah ya. Jadi Ya. gitu. Jadi amaliyah mingguan dalam pertemuan itu semuanya ada di situ ya, amaliyahnya yang bisa kita laksanakan dalam rangka apa? Dalam rangka mengcover ya, mengcover dari semua hajat atau kebutuhan kita di dunia sampai dengan akhirat, tergantung daripada kapasitas kemampuan kalbu kita untuk menerima sebuah karomah atau kemuliaan dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita punya hajat A, ketika kita munajat ya, kita punya hajat A. Ketika kita bermunajat kok yang nongol B, jangan dibahas. Jangan dijadikan, kok gini ya, gue minta ini datang. Jangan, udah terima aja, ambil aja, telan aja. Karena kenapa? Karena bisa jadi yang B ini yang lebih urgent ketimbang yang A. Allah kan maha segala-galanya. Guru kita arif billah, kearifannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang terbaik atau win-win solution yang diberikan oleh beliau kepada kita, supaya kita tetap terjaga dari tujuan tadi, ilahi anta maksud. Jadi tujuannya ke Allah, bukan karena hasil maksudnya. Pernah apa ada salah satu ikhwan yang di satu komunitas, ya, tidak perlu saya sebutkan, ya, komunitas itu saya disanding di situ. Ketika dia ada hajat, saya tidak menyalahkan bimbingannya untuk khataman, silahkan, tetapi saya coba membatasi supaya dia ini tidak bergeser dari tujuan awal. Khotaman itu bukan untuk hasil maksud, tetapi khotaman itu untuk ilahi anta maksudi. Jangan sampai bergeser. Begitu kelar ya dari hajatnya, hasil maksud, khotaman berhenti. Begitu hasil maksud, tahajudnya berhenti. Nah, kan bukan itu. Nah, termasuk riyadhah misalnya, latihan dalam mandi taubat dan lain sebagainya. Itu guru memberikan bimbingan, misalnya ada yang 40 hari, ya, ada yang sekian hari, jamnya ada yang jam sekian, ada yang jam sekian, itu intinya apa? Pelatihan dari penyesuaian kemampuan kita. Abah lihat nih, oh dia mampunya bisa mandi taubatnya jam 12, karena sisanya dia nggak bakal sanggup. Ya udah, dikasih lah dia, dah mandi taubat ya jam 12 malam. Teng, kalau kira-kira lebih gimana Bang? Kalau ulang lagi misalnya batal, misalnya diulang lagi dari awal, tetapi tidak mengurangi nilai dari yang sudah dikerjakan. Gitu. Jangan sampai kita misalnya ya toh mandi taubat 40 hari, begitu 3 hari lewat jamnya, yang mestinya jam 12 ini jam setengah 1. Kalau kata pembimbing udah ulang lagi aja, itu diulang lagi bukan dari nolnya, bukan dari nol, tetap intinya apa? Untuk pembiasaan, untuk latihan supaya nggak tinggal mandi taubatnya. Nilai dari mandi taubat yang udah dia laksanakan dari hari pertama ya sampai menjelang dia tadi dibilang kelewat jamnya, itu tetap ada nilainya, ada poinnya, tidak mengurangi itu. Ini bukan kebanyakan, ada beberapa yang punya statement, oh saya mandi taubat begitu ini kelewat air apa diulang lagi saya dari pertama. Itu sebenarnya bukan diulang lagi dari pertama yang ingin hilang, enggak. Intinya apa? Bukan karena ngejar jam tayangnya, bukan karena ngejar sampai target 40 harinya, bukan karena ngejar
apa namanya itu kemampuan untuk bangun dan melaksanakan mandi taubat di waktu itu, bukan. Tetapi itu tadi pembiasaan karena 40 hari rutin gitu kan, gagal ulang, akhirnya jadi apa Pak? Jadi kebiasaan kan, jadi terbentuk. Jadi ketika bangun gak mandi itu kayaknya gimana kita itu. Nah kalau udah seperti itu, terpeliharalah kebersihan, kesucian badaninya. Dari dosa yang ada di tangan, rontok. Dosa yang ada di kaki, rontok. Mohon maaf, dosa yang ada di kemaluan juga rontok. Gitu. Nah, rontoknya dosa-dosa yang ada di dalam badan itu akan menjadi sebuah media mempermudahnya dan meminimalisir rasa sakit ketika ruh dipisahkan daripada jasad. Makanya kebanyakan, mohon maaf saya buka sedikit, saya belum pernah menemukan ya, dan yang cerita hampir sama. Itu ikhwan kalau udah ketemu malak ijro ilali salam, berpisah dengan ruh dengan jasadnya, itu kayak orang tidur rata-rata. Gak ada yang teriak-teriak, apalagi sampai kelojotan, gak ada. Gak ada. Kenapa? Karena dibiasakan oleh pembimbing itu, oleh guru mursyid itu, dibersihin dulu badannya dari dosa-dosa yang nempel di badan. Nah itu yang akan mengakibatkan ketika ruh itu kan suci, Pak. Hakikat ruh itu suci. Oh belum saya sampaikan ya tentang ruh itu dan akal itu cenderung kepada Allah, sementara hawa dan nafsu itu cenderung kepada yang selain Allah. Belum saya sampaikan ya. Nah itu nanti insya Allah saya sampaikan. Karena dua komponen ini berbeda karakternya, berbeda bisa dibilang kepitrahan dari ruhnya, kemarifatan dari ruhnya itu beda dengan hawa nafsunya atau dirinya, kan bertentangan tuh. Nah, makanya disesuaikan dengan apa supaya terpelihara fitrah dan ma'rifatannya ruh di dalam jasad yang diselimuti dengan bujuk hawa nafsu, begitu kan, tadi ya, yang diselimuti oleh bujuk rayu, ya kan, nafsu dalam diri kita yang dibisikkan oleh setan. Makanya di khataman ada tuh surah pendek, nanti saya buka insya Allah ya, itu alladzi yuwaswisu fi suduril minal jinnati wan nas. Nah itu untuk menghalau itu, makanya dibaca di situ, diaurutkan di situ, diwirikan di situ, supaya apa? Supaya bisa jadi tameng, jadi cover dari apa? Bisikan godaan, baik berupa jin, godaan jin ya. Makanya ketika kita sholat tidak bilbala di bulan Safar itu kan ada doanya Rihil Ahmar ya. Ya Rihil Ahmar kan doanya kan. Nah itu kan kalau dalam ilmu hikmah menghalau dari segala macam bentuk sihir ya kan, baik yang lewat dan dari darah, daging ya kan, dari sumsum dan sebagainya. Itu artinya apa? Menyesuaikan, memposisikan